Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dinar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya Ahmad Rayhan Alafi dengan NIM 240601 211400001. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester resource leveling, manajemen risiko, dan make buy analysis. Baik, yang pertama mengenai deskripsi singkat untuk studi kasus ini, sebuah tim yang beranggotakan 8 orang personel dengan rincian 2 orang senior developer, 3 junior developer, 1 database administrator, 1 UI UX designer, dan 1 orang quality assurance specialist memiliki tugas untuk mengembangkan sistem customer relationship management. Dengan aktivitasnya adalah yang pertama analisis kebutuhan, kemudian desain basis data, pengembangan back end, desain front end, kemudian dilakukan pengembangan front end, setelah itu melakukan integrasi API, dan pada fase akhir meliputi pengujian, dokumentasi, dan juga deployment. Yang pertama adalah manajemen sumber daya atau human resource leveling, berdasarkan tabel aktivitas yang telah dirancang dan juga view dari segi Gantt chart-nya, dari segi timeline, dilakukan analisis dan diperoleh hasil berupa yang pertama di sini sumber daya UI UX designer berpotensi konflik pada aktivitas A dan D apabila aktivitas A ternyata mengalami keterlambatan dalam keberjalanannya. Sehingga solusinya adalah menambahkan jeda mulai pada aktivitas D sebesar 1 hari. Kemudian senior developer 2 ini berpotensi konflik pada aktivitas B dan C apabila aktivitas B juga mengalami keterlambatan dalam penyelesaian. Sehingga di sini aktivitas C juga akan diundur selama 1 hari, dan juga junior developer 2 ini berpotensi konflik pada aktivitas D dan E apabila aktivitas D mengalami keterlambatan penyelesaian. Sehingga di sini aktivitas D juga diperlukan menambahkan jeda mulai sebanyak 1 hari. Kemudian membahas mengenai utilitas atau human resource utilization, terdapat beberapa sumber daya yang utilitasnya atau beban kerjanya masih terhitung tinggi dari beban kerja yang seharusnya, seperti di gambar sebelah kiri ini sebelum dilakukan pengelolaan utilitas, junior developer 1 ini memiliki utilitas lebih rendah dibandingkan senior developer, yang mana seharusnya senior developer lah yang memiliki utilitas lebih rendah daripada junior developernya. Sehingga pada kasus ini dilakukan substitusi sumber daya. Yang pertama adalah pada aktivitas F. Di sini integrasi API SD1 dapat diganti dengan JD3. Yang awalnya SD1 JD1 diganti jadi JD3 dan JD1. Kemudian pada aktivitas H di sini SD2 dapat diganti dengan JD1 sehingga diperoleh hasil substitusi sumber daya. Pada senior developer di sini utilitasnya berkurang menjadi 28% dan juga 25%, dan pada junior developer ini ada 2 junior developer yang utilitasnya naik dan berada di angka 33 hingga 41%. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian jadwal dan substitusi sumber daya, ternyata terdapat beberapa konflik yang muncul sehingga diperlukan lagi penyesuaian. Yang pertama adalah JD3 di sini berpotensi konflik pada aktivitas E dan F apabila aktivitas E mengalami keterlambatan penyelesaian sehingga perlu diberi jeda 1 hari. Kemudian JD3 di sini konflik juga pada aktivitas F dan G apabila aktivitas F nanti mengalami keterlambatan sehingga aktivitas F ini perlu diberi jeda 1 hari. Sehingga hasil dari penyesuaiannya adalah sebagai berikut apabila dilihat dari POV timeline dalam bentuk Gantt chart. Di sini yang semula critical path-nya adalah 29 hari bertambah 4 hari menjadi 33 hari. Kemudian mengenai manajemen risiko, ini adalah identifikasi risiko yang saya lakukan beserta rencana mitigasi pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Ini karena timnya hanya beranggotakan 8 orang sehingga tugas yang diberikan padat dan juga bisa menyebabkan bottleneck dan overload. Untuk dampaknya ini sangat tinggi, kemungkinan terjadi overloadingnya juga tinggi, dan kategori risikonya juga masuk dalam kritis. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada UI UX dan QA. Karena di sini hanya ada 1 UI dan 1 QA, yang mana ada beberapa aktivitas yang memang menggunakan sumber daya dari QA sehingga nantinya aktivitas tersebut berpotensi untuk
terjadi keterlambatan apabila salah satu dari UI dan QA ini mengalami beban kerja berlebih. Untuk dampaknya sendiri juga tinggi, kemungkinannya sedang dan risikonya tinggi. Yang ketiga adalah keterlambatan pengadaan infrastruktur, misalnya akses tools, repository, atau server yang dibutuhkan. Untuk dampaknya ini sedang, kemudian kemungkinan terjadinya juga tinggi dan kategori risikonya masuk ke dalam tinggi. Kemudian berdasarkan 3 identifikasi risiko yang saya lakukan ini, dapat dianalisis rencana mitigasi berupa pencegahan dan juga tindakan alternatif. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia, pencegahannya bisa membuat jadwal dengan menerapkan resource leveling seperti yang telah saya bahas sebelumnya, kemudian menambahkan buffer waktu antar aktivitas atau jeda, dan menyediakan log sheet penggunaan senior developer harian. Untuk tindakan alternatifnya, mungkin bisa menambah freelancer atau mahasiswa magang sementara dan mengalihkan sebagian tugas non prioritas ke tim luar. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada UI UX dan QA. Di sini mitigasinya bisa menggunakan template design untuk menghemat waktu yang dibutuhkan oleh UI UX designer. Dan untuk QA sendiri bisa menyiapkan backup quality assurance manual dari JD3 untuk membantu pengujian, yang mana ini juga sudah dilakukan pada resource leveling. Yang ketiga adalah keterlambatan pengadaan infrastruktur. Di sini untuk rencana mitigasinya bisa melakukan pengecekan kesiapan tool sebelum proyek dimulai, dan tindakan alternatifnya bisa menggunakan mock API untuk melakukan simulasi sementara atau menggunakan layanan cloud yang gratis atau trial untuk melakukan pengujian. Kemudian berdasarkan rencana mitigasi tersebut, ada beberapa dampak pada anggaran dan pada keberhasilan. Yang pertama adalah untuk keterbatasan SDM ini, dampak pada anggarannya sedang karena pada rencana alternatifnya menerima mahasiswa magang atau menambah freelancer, ini akan berdampak pada anggaran karena memerlukan outsourcing sementara. Tetapi untuk dampak pada keberhasilan proyek ini sangat tinggi karena kualitas dan deadline ini bisa terancam apabila keterbatasan SDM ini tidak diatasi. Kemudian ketergantungan pada UI UX designer dan QA spesialis. Untuk dampak pada anggaran ini rendah, tidak perlu pengeluaran ekstra jika diantisipasi. Dan dampak pada keberhasilan proyek juga tinggi karena pada UI UX ini yang melakukan tahap desain itu merupakan tahap awal yang memang harus dilakukan. Dan untuk QA ini untuk pengujian apabila tidak diantisipasi risikonya, maka validasi akhir bisa terhambat yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah keterlambatan pengadaan infrastruktur. Dampak pada anggarannya sedang, mungkin ada pada biaya tools cadangan atau servernya, dan dampak pada keberhasilan proyek juga sedang karena mungkin dengan menggunakan mock API atau simulasi sementara atau cloud yang secara gratis bisa terjadi gangguan pada tahap testing. Kemudian ada make buy analysis. Pada kasus ini yang saya lakukan untuk menganalisis make buy adalah untuk menentukan apakah tim atau perusahaan ini perlu membangun server sendiri, server internal, ataukah menyewa dari penyedia cloud seperti AWS, Google Cloud Platform, atau DigitalOcean. Untuk pendefinisian matriksnya di sini ada beberapa faktor penilaian yang saya gunakan seperti biaya awal, biaya pemeliharaan, waktu dalam mengimplementasikan, kualitasnya, dan skalabilitasnya. Apabila membangun server sendiri membutuhkan biaya awal yang tinggi sekitar 30 hingga 50 juta. Kemudian biaya maintenance-nya juga tinggi seperti perawatan listrik dan juga IT-nya. Kemudian waktu untuk mengimplementasikannya, untuk membangun server internal juga lama, memakan waktu hampir 2-3 minggu, dan untuk kualitasnya juga menengah tergantung IT lokal, dan juga skalabilitasnya terbatas karena server internal yang dibangun sendiri pasti memiliki hardware yang memang sudah fix, sudah tetap. Apabila menggunakan tim membeli server menyewa atau membeli dari penyedia cloud, biaya awalnya rendah, cukup dari 300.000 hingga 500.000 per bulan. Kemudian biaya maintenance-nya juga rendah karena biasanya sudah termasuk pada layanannya. Kemudian untuk waktu implementasinya cepat, dalam 1 hari juga bisa aktif karena sisanya akan di-handle oleh
tim internal dari penyedia cloud-nya. Kemudian kualitasnya tinggi, SLA atau Service Level Agreement-nya, dan juga penyedia cloud ini juga sudah memiliki infrastruktur yang bekerja secara global. Kemudian untuk skalabilitasnya tinggi karena beberapa penyedia cloud memang sudah menyediakan fitur untuk menskala aplikasi atau proyeknya dengan mudah. Kemudian apabila saya melakukan normalisasi skor untuk menentukan angka tertinggi untuk memilih antara make atau buy, maka tabelnya ada seperti berikut. Di sini biaya saya beri bobot 30% dan biaya maintenance 20%, waktu implementasi 20%, kualitas dan skalabilitasnya 15%. Di sini diperoleh hasil dari angka total dari make-nya adalah 2,15 dan total buy-nya adalah 5. Sehingga di sini diambil angka paling besar, dan berdasarkan analisis make or buy ini opsi terbaik untuk pengembangan proyek CRM ini adalah buy, yakni menggunakan layanan cloud hosting karena dari segi biaya, waktu, dan risiko operasionalnya ini lebih efisien dan efektif, sehingga ini cocok untuk tim kecil dan pendekatan pengembangan yang cepat. Dan yang terakhir adalah rekomendasi keputusan berdasarkan studi kasus ini. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap resource leveling, manajemen risiko, dan big buy analysis terhadap server, diperoleh rekomendasi keputusan yang pertama adalah memberikan durasi perpanjangan untuk pengembangan proyek CRM ini sebanyak 4 hari, dari yang semula 29 hari menjadi 33 hari. Kemudian yang kedua adalah memberikan jeda aktivitas D dan E sebanyak 1 hari, F, G, dan C sebanyak 1 hari. Kemudian mengurangi utilitas senior developer dengan rincian untuk senior developer 1 ini bisa disubstitusikan ke junior developer 3 dan senior developer 2 disubstitusikan ke junior developer 1. Dan yang terakhir adalah untuk permasalahan server bisa melakukan pembelian daripada membuat server sendiri. Sekian paparan saya mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.